Menurut saya sih kalau menggeser mungkin harus dipikirkan lebih panjang. Yang penting industri menurut saya harus tetap terjaga karena industri itu juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak meskipun memang nantinya akan dikatakan wah nanti adanya teknologi digital menggantikan manusia AI tapi itu juga butuh waktu. Tapi sementara itu kan butuh penyerapan tenaga kerja. Memang yang perlu diperhatikan lagi adalah soal lingkungan, soal AMDAL itu menjadi catatan yang penting karena industri itu juga harus bersih. Tapi penyerapan energi dan investasi yang masuk itu tidak main-main juga kalau orang-orang tertarik di Semarang misalnya, karena Semarang dan khususnya Semarang tapi Jawa Tengah pada umumnya kan terkenal sekarang di seluruh Indonesia mungkin wilayah yang paling kondusif sebenarnya, ya kan? Malah saya sebenarnya mau usul sebelum soal nantinya pariwisata, Semarang itu nggak punya gedung untuk bukan pertemuan, exhibition, pameran yang cukup memadai sebenarnya. Itu kan selalu diambil Jakarta, bahkan sekarang Surabaya juga sudah mulai punya. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu memberi solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengaju bagyo hari jadi Kota Semarang yang ke-474. Nah, yang ingin kita diskusikan adalah potensi ekonomi di Kota Semarang. Saya sudah bersama dengan Bapak Haryanto Kusuma Halim. Betul Pak ya namanya Pak ya? Betul Pak, tapi biasanya Haryanto Halim saja. Pak Haryanto Halim yang termasuk salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang ya, yang membidangi masalah bisnis dan kewirausahaan. Nah, Pak Haryanto Halim ini juga pelaku usaha. Ya. Kalau tidak salah namanya usahanya adalah PT Marimas Putra Kencana Pak ya kalau nggak salah ya. Ya betul Pak, betul. Ya, yang produknya adalah minuman. Iya. Apa kabar Pak Haryanto Halim? Baik Pak Bambang, sehat-sehat ini Ya. ikut protokol terus. Pak, kalau bicara mengenai potensi ekonomi di Kota Semarang, ini ada yang mengatakan ketika terjadi pandemi ini yang paling terdampak itu adalah industri. Nah, bagaimana menurut Pak Haryanto? Apa benar informasi seperti itu? Ya pasti ada dampaknya karena orang-orang mendadak merubah habit atau kebiasaannya kan, apa yang biasanya mobile mendadak di rumah terus. Tapi dengan perubahan itu pasti ada yang naik, ada yang turun. Sebenarnya nggak semuanya turun. Merubah kebiasaan juga mengubah pola belinya juga. Jadi menurut saya sih ada produk-produk yang atau layanan jasa yang mendadak naik dan yang mendadak turun. Jelas Gojek saat itu naik drastis karena antar-antar barang, antar-antar obat, antar-antar masker itu malah naik sebenarnya. Kemudian apa layanan-layanan antar untuk food segala macam juga naik. Farmasi juga naik. Tapi kalau yang hotel, wisata, gedung-gedung itu pasti turun memang.
Jadi ada yang naik, ada yang turun, Pak Ya, Bambang. jadi kalau industri pasti yang mengerahkan tenaga kerja banyak seperti tekstil dan sebagainya itu mungkin sangat terkena ya. Tapi khusus yang di bidangnya Pak Arianto sendiri, yang makanan minuman mungkin tidak terlalu ya. Kalau makanan minuman kebetulan nggak terlalu karena meskipun jujur untuk di FMCG ya di kategori kami fast moving consumer good ini kan kebanyakan sebenarnya di anak-anak sekolah, usia sekolah. Nah, sekolah itu 100% tutup waktu itu ya agak was-was bagaimana jalur distribusinya. Tapi untungnya ternyata dari kami distribusinya masih bisa berjalan, jadi membuka outlet-outlet baru dan kebiasaan untuk konsumen untuk makan, ngemil, minum itu kan nggak selesai dengan pandemi, bukannya terus kalau pandemi terus puasa juga enggak. Jadi tapi itu untungnya ya tempat kami sih beruntung tidak sampai turun tapi juga tidak bisa naik gitu aja lah tahun lalu. Jadi mungkin kalau yang farmasi obat-obatan dan yang luar biasa tapi produk kami kan juga punya produk yang berbasis rempah-rempah jahe itu naik hampir mungkin bahkan 300-400% meskipun awalnya jumlahnya kecil tapi naiknya luar biasa sekali saat itu. Ya, jadi luar biasa ya, di Jawa Tengah juga banyak yang mendapat dampak positif sebenarnya ya. Menurut saya yang berbasis jamu, rempah-rempah, vitamin saat tahun 2020 pasti omsetnya naik semua itu. Baik. Nah, Pak Arianto, ini kan kelihatannya pemerintah Kota Semarang ini memang sudah mulai mau menggeser tumpuan ekonominya itu tidak lagi di industri tapi di pariwisata. Nah, menurut Pak Arianto ini pilihan yang benar atau tepat atau tidak? Menurut saya sih kalau menggeser mungkin harus dipikirkan lebih panjang. Yang penting industri menurut saya harus tetap terjaga karena industri itu juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak meskipun memang nantinya akan dikatakan wah nanti adanya teknologi digital menggantikan manusia AI tapi itu juga butuh waktu. Tapi sementara itu kan butuh penyerapan tenaga kerja. Memang yang perlu diperhatikan lagi adalah soal lingkungan, soal AMDAL itu menjadi catatan yang penting karena industri itu juga harus bersih. Tapi penyerapan energi dan investasi yang masuk itu tidak main-main juga kalau orang-orang tertarik di Semarang misalnya. Karena Semarang dan khususnya Semarang tapi Jawa Tengah pada umumnya kan terkenal sekarang di seluruh Indonesia mungkin wilayah yang paling kondusif sebenarnya. Iya kan? Malah saya sebenarnya mau usul sebelum soal nantinya pariwisata, Semarang itu nggak punya gedung untuk bukan pertemuan, exhibition, pameran yang cukup memadai sebenarnya. Itu kan selalu diambil Jakarta, bahkan sekarang Surabaya juga sudah mulai punya. Ya, Jogja juga ada, Pak. Pameran tahunan tuh gimana? Jogja juga ada, Jogja. Nah, Jogja juga ada yang bukan saja untuk mesin, tapi untuk bahan-bahan, untuk tren, untuk fashion, untuk apa-apa bisa. Dan Jawa Tengah ini menurut saya menjadi tempat yang ideal kalau nanti dilengkapi dengan pariwisatanya juga. Jadi bisnis dan pariwisata itu harus seiring lah kalau di Bangkok itu kan seperti itu. Itu kan sebenarnya lokasinya sudah disiapkan, Pak. Itu PRPP dulu kan sebenarnya itu desainnya itu. Betul. Tapi kan memang infrastruktur dan sarprasnya harus dibenahi total lah kalau saya kalau mau untuk sebagai pameran. Dan sekarang ini menurut saya sudah jangan mengarahnya cuma pameran regional atau nasional, harus mulai internasional zaman sekarang kok. Ya, ya. Jadi kalau Pak Arianto ada prospek baru ya untuk Kota Semarang kira-kira? Oh iya, kalau saya selain tadi kalau ada gedung untuk pameran ya, untuk industri, untuk bahkan untuk budaya bisa, untuk promosi bisa. Itu kalau di China ya, pameran itu bisa gonta-ganti tema tiap minggu loh itu. Itu hotel nanti hidup, rumah makan hidup, taksi hidup, pariwisata hidup. Loh tenan, orang bisnis itu nggak mungkin cuman kerja tok, nanti malamnya ya kelayapan, besoknya ya cari ya kan. Jadi harus didatangkan dong nanti yang bakal menikmati pariwisatanya. Ya, ya. Nah,
Saya sudah wawancara dengan Profesor Sugianto. Beliau mengatakan begini, ini kalau yang besar-besar terdampak pandemi itu beliau mengatakan UMK, tidak pakai M, jadi hanya usaha kecil dan mikro, UKM. Nah, itu masih lumayan katanya. Jadi dia bisa minimal bisa bertahan walaupun tidak sehebat ketika krisis 98 atau 2008. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Haryanto ini di Semarang seperti apa itu potensi itu? Kalau saya UKM sebenarnya juga beberapa terdampak juga sih, tergantung. Saya sempat melihat dan mendengar kisah-kisah mereka mendadak, misalnya yang fashion mendadak kan karena nggak ada pesta, nggak ada kondangan, itu kan juga pengaruh. Harus mereka mendadak jadi bikin masker, bikin APD kan waktu itu, ya kan. Artinya memang ini semuanya. Nah, menurut saya dari UKM sampai yang kelas industri besar pun, menurut saya harus menyikapinya dengan bukan cuma dengan bijak, tapi harus dengan cepat saat itu. Kalau enggak ya nggak bisa. Bahkan beberapa mau menyikapi gimana, misalnya yang punya hotel, mau gimana cobain. Tapi waktu itu kan kemudian ada kiat, menerima orang-orang yang mau isolasi mandiri, ya kan? Jadi mereka pun juga mencari kiat-kiat juga loh untuk menjaga supaya bisnisnya bisa minimal survive lah, bukan untung ya, minimal survive. Dan itu dikombinasikan kadang beberapa yang ekstrim saya dengar pemotongan gaji sampai antara separuh sampai 70% itu kan. Jadi berbagai kiat dilakukan dan ini memang jujur ya memang saya nggak ngalami sendiri karena untung bisnis kami bisa cukup bertahan. Tapi ini ujian yang menurut saya juga pasti bermanfaat di kemudian hari. Artinya memang mau tidak mau usaha, mau UKM, mau yang industri besar, mereka memang harus menyadari bagaimana beradaptasi dengan perubahan dengan cepat. Menurut saya itu malah pelajaran yang berharga sekali. Ya, jadi termasuk untuk ini ya, melatih penjualan online itu ya, virtual itu ya. Oh iya, itu mau tidak mau kan mendadak sekarang jadi merebak sekali dan mereka juga langsung beradaptasi. Dan yang saya suka sekarang meskipun ada beberapa, tapi saya lihat ada anak muda Semarang juga ternyata juga jago-jago menjadi konsultan digital marketing loh, anak-anak muda Semarang loh. Jadi mereka malah dapat penghasilannya bukan dari jualan produk, sekarang jualan ekspertisnya sebagai konsultan. Jadi itu sebenarnya kalau yang kecil-kecil itu kan bisa bersama-sama, penjualan bersama seperti koperasi gitu, mungkin itu ya Pak ya? Bisa juga sih, tapi sebenarnya kalau sekarang dengan digital marketing sebenarnya branding masing-masing sangat memungkinkan sekali. Dan kalau untuk marketing itu memang keunikannya masing-masing branding itu jadi penting. Lah saya senang sekali yang tadi saya katakan ada anak-anak muda yang mulai jadi konsultan. Mungkin memang untuk UMKM mulai banyak mendatangkan orang-orang seperti mereka, tidak saja cuma ngasih know-how membuat produk yang bagus, packaging yang bagus, tapi juga yang penting bagaimana membranding produknya itu penting sekali. Pak Haryanto, kembali ke tadi fokus potensi ekonomi ke depan ini. Kenapa alasan pemerintah kota ini akan bergeser itu tadi? Itu mungkin untuk yang existing ya, industri yang existing itu ya mungkin dipertahankan, tapi tidak akan memberi yang baru, terutama menyangkut soal lahan. Jadi di kota Semarang ini sudah susah gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Haryanto jalan tengahnya seperti apa? Ya itu tadi kalau saya oke lah misalnya lahannya terbatas, tapi untuk tadi saya katakan kalau ada gedung pameran di PRPP misalnya, berarti industri yang di perifer itu nantinya akan butuh datang ke Semarang juga nantinya untuk mereka mendapatkan insight baru, hal-hal baru yang nantinya akan meramaikan kota Semarang.
sebenarnya yang tadi seperti saya katakan bahwa oke lah kalau memang ada keterbatasan lahan, penyerapan tenaga kerja berarti nanti bisa dialihkan ke perifer, monggo nggak masalah. Tapi bahwa supaya Semarangnya juga tetap bisa nantinya ke depan ramai dikunjungin, selain kita punya modal pariwisata, setahu saya begini, pariwisata itu memang salah satu destinasi yang bukan destinasi, sumber daya yang luar biasa karena itu nggak ada habisnya. Jadi kalau Lawang Sewu dipotret itu nggak bakal habis gitulah. Tapi kalau kalau sumber daya alam itu kan dicikui, diambil, dikedok kan habis ya kan. Industri juga mungkin harus terus berinovasi. Tapi kalau keindahan sebuah tempat misalnya atau bahkan mungkin Pantai Marina, mungkin bahkan Brown Canyon ya di Semarang itu difotoi, didatangi nggak bisa habis. Jadi benerlah pariwisata bisa menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan pemasukan untuk kota. Tapi ya itu kan kita menurut saya jangan cuma gantungkan dari wisatawan aja, tapi wisatawan industri itu juga berpotensi karena pebisnis itu belanjanya lebih banyak daripada wisatawan biasa misalnya. Jadi kalau bisa menyerap industriawan juga menurut saya menarik. Meskipun mungkin akhirnya ada keterbatasan lahan sehingga banyak industri di perifer kota Semarang ya nggak apa-apa. Tapi mereka kan weekend harus ke Semarang. Nanti kalau pameran harus lihat di Semarang gitu. Jadi kalau pariwisata ini kan padanannya ya pasangannya itu kan jasa, perdagangan dan sebagainya. Jadi kira-kira postur sumber ekonomi Kota Semarang ke depan menurut Pak Haryanto seperti apa? Ya kalau saya memang perdagangan sih memang bisa menjadi sebuah andalan, tapi kan di kereta apinya ke depan itu kalau 3 jalur itu tidak didukung oleh itu ya menurut saya perdagangan harus tetap menjadi catatan karena untuk perdagangan yang baik ya saya nggak tahu sekarang kedalaman Tanjung Mas lautnya berapa besar kapal yang bisa berlabuh misalnya itu juga menjadi persiapan yang harus dilakukan. Zaman dulu memang saya pernah dengar katanya konon loh zamannya Semarang masih menjadi eksportir gula itu konon ya sangat aktif sekali Tanjung Mas. Jadi kalau mau menjadi pusat-pusat demikian harus dibenahi juga di infrastruktur sarana prasarananya. Oke. Jadi kalau menjadi kota jasa ini kan tadi hinterlandnya itu kan di wilayah Jawa Tengah yang membackup Semarang ini kan juga cukup aktif ini sekarang industri di Kendal, di Batang, di mana-mana. Nah itu nanti dampaknya jasa di Semarang kan cukup besar tuh. Oh ya, makanya seperti hotel, tempat wisatanya itu pasti sangat mendukung dan Semarang itu punya modal yang menurut saya jarang dipunyai kota lain juga yaitu ya yang tadi saya katakan Kota Semarang itu saya juga kaget bercampur senang bahwa dikenal sebagai kota paling toleran sekarang ini menurut saya dan paling orangnya tuh grabya, enak. Lah itu modal semacam itu nggak gampang loh kalau sampai dapat sebutan begitu. Lah harus dijaga jangan sampai nantinya ada kejadian-kejadian yang nantinya malah menurunkan kualitas toleransinya. Semarang ini sekarang menurut saya menjadi salah satu kota besar ya. Mungkin kalau yang lain kayak saya dengar Salatiga juga bagus, tapi Salatiga kan kota kecil dan terbatas. Tapi Semarang itu kota yang cukup besar, punya sejarah yang bagus, panjang dan otentik lah. Itu menurut saya modalnya sangat-sangat bagus sekali. Pasti bisa narik. Di Batang ada kawasan industri besar nanti di Kendal. Lah monggo karinya weekend nggak mungkin mereka tinggal di sana atau kan harus ke Semarang gitu. Iya, itu salah satu indikasinya adalah survei yang mengatakan bahwa banyak orang sekarang lebih suka kuliah di Semarang daripada di kota-kota yang lain. Termasuk daripada di Jogja mungkin ya? Iya betul. Jadi Semarang sudah mengalahkan Jogja. Ya itu yang menurut saya Semarang makanya dan untuk pariwisatanya mungkin perlu saya kasih catatan tambahan. Memang
kadang kita bisa saja nanti terburu nafsu sehingga nanti beberapa pusat-pusat kota atau pariwisata didandaninya habis-habisan. Saya teringat seorang konsultan pariwisata, saya lupa dari negara Polandia atau mana, pernah ke Semarang memberi masukan tourism is not a Disneyland nowadays. Jadi wisata itu sekarang bukan Disneyland, bukan yang terlalu banyak make up, terlalu banyak bedaknya, terus yang gitu. Tapi adalah otentisitas dari sebuah wilayah itu sendiri. Jadi sekarang wisatawan pengen lihat wong Semarang itu kalau pagi ngapain toh, gitu kan? Oh, ke Gang Baru ya, saya pengen ke Gang Baru lihat. Lah itu Gang Baru tolong diperbaiki. Oh, sekarang juga nggak bau pesing. Oh, sekarang sampahnya nggak numpuk. Tapi payung-payungnya yang dari kertas, terus ada tiangnya dari bambu, jangan dibuang, harus tetap ada. Jangan diganti yang modern gitu loh. Jadi otentisitasnya harus tetap dipertahankan. Betul. Saya baru aja wawancara dengan Pak Hari Bustaman. Dia juga mengharap supaya kampung-kampung Semarang yang asli itu di apa ya dijadikan objek wisata gitu. Mungkin memang lebih bersih, gotnya nggak mampet, terus ada tempat toilet untuk wisatawan, tapi ya jangan terus rumahnya dibruk KB diganti bagus ya jangan. Gitu. Ya kan? Bahkan mungkin kalau di Kampung Bustaman nanti diusulkan kalau bisa ada 1-2 rumah yang jadi butik hotel, meskipun kamarnya cuma 3, tapi kalau nginep di sana bisa merasakan suasana Kampung Bustaman. Loh, itu luar biasa. Iya. Iya, bagus sekali. Nah, Pak Yanto sekarang disuruh bayar mahal, nanti orang asing mau kok. Iya. Pak Rito, sekarang kita bicara mengenai kendala. Jadi kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu banjir dan rob yang datang tiba-tiba itu kan mengagetkan orang Semarang yang sudah lama nggak ada itu. Iya. Nah itu seperti apa itu bagi sektor ekonomi? Iya. Gimana? Artinya dampaknya terhadap sektor ekonomi seperti apa? Sebenarnya kalau yang banjir kemarin sih ada dampak, tapi kan banjirnya kan cuma beberapa hari sih sebenarnya. Cuman mungkin bikin jengkel karena macet, karena mendadak nggak bisa kerja. Nggak sampai menurut saya berdampak terlalu parah. Tapi juga itu jelas agak mencoreng citra kota Semarang. Lagu Semarang kali ini banjir keluar lagi misalnya. Lah, menurut saya memang harus diantisipasi sih. Saya kemarin waktu pelantikan DP2K juga sempat diungkapkan. Yang jelas memang antisipasinya nggak bisa biasa-biasa saja. Misalnya pompa-pompanya memang mungkin kapasitasnya harus diukur ulang, mengantisipasi yang terburuk lah istilahnya. Tapi di samping itu kan ternyata ketinggian air lautnya itu memang harus dijaga dengan bendungan nantinya ke depan. Nggak bisa mau dipompa seperti apa kalau lautnya tinggi ya percuma sebenarnya. Jadi memang ada PR yang cukup panjang lah, nggak bisa cuma dalam waktu pendek saja, harus ada perencanaan jangka panjang. Yang rencana ada bendungan atau waduk mengelilingi kota Semarang itu mungkin memang harus diwujudkan kalau mau menjadikan Semarang kota yang lebih ramah terhadap banjir, bukan ramah, bukan mencegah banjir datang. Pak Haryanto Halim, untuk terakhir, mungkin Bapak masih punya catatan-catatan atau harapan apa saja yang harus dibenahi, harus dilakukan supaya ke depan Semarang ini benar-benar menjadi kota ideal untuk ekonomi yang baik, masyarakat yang nyaman, sejahtera, dikunjungi banyak orang. Monggo silakan, Pak. Kalau saya salah satunya yang ke depan itu memang perbaikan trotoar, Pak Bambang. Trotoar yang membuat kita nyaman. Buat saya jujur, kalau ke luar negeri yang bikin nyaman itu bukan mewahnya sebuah tempat, tapi kita bisa jalan-jalan di trotoar dengan enak, santai. Jujur kalau di luar negeri ya kita jalan tuh 15.000 langkah sehari gampang. Kalau di Semarang paling berapa? Ya kan, karena nggak ada trotoarnya. Terus keamanan. Jadi kalau bisa malam-malam keluar malam itu di mana saja ya nggak sampai deg-degan, ya kan? Itu yang menurut saya juga ada. Kemudian transportasi umum harus murah dan bersih sehingga
wisatawan mau dari satu ke tempat yang lain juga gampang, kita juga gampang. Kalau transportasi umumnya bagus, mudah-mudahan juga ke depan harus diantisipasi kemacetan. Loh, Semarang itu kan jalannya sempit-sempit. Iya kan? Jadi transportasi umumnya harus betul-betul, entah nantinya kalau ada kereta bawah tanah atau layang, itu wah, itu luar biasa sekali. Itu Pak Bambang untuk Kota Semarang. Terima kasih Pak Arianto Kusuma Halim, MSI, anggota DP2K Semarang yang membidangi bisnis dan kewirausahaan, juga CEO PT Marimas Putra Kencana, yang sudah banyak menyampaikan pendapat, saran untuk menjadikan Semarang menjadi kota yang makin maju, makin nyaman untuk bisnis, untuk investasi, banyak orang yang datang dan masyarakatnya juga makin sejahtera dalam rangka hari jadi yang ke-474. Pak Arianto, terima kasih. Sukses dan sehat terus. Sehat terus. Semoga Semarang semakin hebat.